Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-'azizul ghaffar. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى والمختار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak, Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita rasa aman, masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki ini dengan mudah, dengan ringan untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya masih Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul setelah menunaikan ibadah wajib kita, dan berikutnya kita sama-sama untuk menuntut ilmu yang diawali sebelumnya kita sudah yatluna kitab Allah, sudah membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya wa yatadarrasun bainahum, dan kita sama-sama untuk belajar mengupas, mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan sama-sama untuk tadabbur tadabbur suratul Asr, suratul Asr. Ya. Ya. Sebelum kita mulai untuk sama-sama mengupas surat Al-Asr ya, mari kita mengawali pertemuan malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Diawali dengan ta'awudz yang nantinya saya baca terlebih dahulu. Nanti silakan Ibu Bapak bisa mengikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Oke, alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Asr. Yang di surat ini terdapat 3 ayat, ya. Terdapat 3 ayat yang nantinya kita sama-sama akan mempelajari, ya, mengambil pelajaran dari setiap ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr, ya, surat yang ke-103, ya, di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat, 14 kata, 66 huruf, dan merupakan surat Makkiyah atau surat yang Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia merupakan surat ke-13 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Insyirah, sebelum surat Al-Adiyat. Ini urutan ketika diturunnya surat, ya. Bukan urutan surat dalam Quran, bukan dalam mushaf, ya. Tapi ini urutan ke-13 setelah surat Al-Insyirah dan sebelum surat Al-Adiyat. Secara umum surat ini menunjukkan urgensi waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Surat ini juga menegaskan tentang manajemen perbaikan diri, ya, islahu adzat, yaitu 1. Fokus dengan waktu yang tersedia, 2. Yakin akan kemahakuasaan Allah, 3. Unggul dalam bekerja dan beramal, dan 4. Peta jalan sebagai pencapaian sukses dunia dan akhirat. Ya, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Asr. Ya, di sini disebutkan Syekh Muhammad Abduh menjelaskan orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Mereka bercengkrama dan bercanda sehingga saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu asar. Maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan. Bukan waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini. Keutamaan surat Al-Asr. Yang pertama, surat Al-Asr memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah ia biasa dibaca oleh para sahabat di majelis. Ia juga merangkum kunci keselamatan sehingga bisa mewakili isi Al-Quran. Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafiz. Dia berkata, ada 2 sahabat Rasulullah SAW jika bertemu, jika dua sahabat ini bertemu, maka tidak akan berpisah melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surat Al-Asr terlebih dahulu, lantas mengucapkan salam. Imam Hakim juga meriwayatkan yang serupa dari Abu Hudzaifah. Jadi kebiasaan para sahabat yang disebutkan di sini bahwa ada 2 sahabat yang bertemu, sebelum mereka berpisah, maka salah satu di antara mereka membaca surat Al-Asr sebagai nasihat sebelum berpisah, untuk menasihati tentang keutamaan waktu, gitu. Ya. Berikutnya keutamaan surat Al-Asr. Syekh Amru Khalid dalam Khawatir Quraniyah mengutip perkataan Imam Syafi'i yang disebut, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah mencukupi manusia. Seandainya Quran ini tidak menurunkan kecuali 1 surat saja, yaitu surat Al-Asr, maka cukup manusia, maka sudah cukup bagi manusia sebagai nasihat bagi manusia. Syekh Abdul Muhammad Khalil dalam Al-Awwal Marrah At-Tadabbur Al-Quran menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya
selain surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi. Sedangkan Syekh Wabah Al-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Jadi dari tiga perkataan yang sama, begitu nggih. Dari Imam Syafi'i, nggih, rahimahullah, bahwa surat ini cukup bagi manusia, walaupun mungkin Allah Subhanahu wa taala begitu nggih menurunkan hanya dengan satu surat ini, maka cukup sebagai nasihat untuk manusia untuk bisa memanfaatkan waktu di dunia ini untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita lakukan itu terkait dengan waktu, tidak luput dari waktu. Gitu. Ya. Kita masuk ke surat yang ayat yang pertama dari surah Al-Asr. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Demi masa. Ya. Para ulama sepakat al-'asr artinya adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pertama, masa atau waktu secara umum. Kedua, waktu asar. Yang ketiga, masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai tentang makna dari wal asr. Ada yang memaknai dengan waktu secara umum, waktu begitu nggih. Waktu yang terhitung ada 1 tahun, ada 1 bulan, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik begitu ya, waktu secara umum. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat tentang waktu asar, khusus tentang waktu sholat asar. Dikarenakan memang waktu asar ini salah satu waktu yang sering ditinggalkan oleh manusia. Walaupun ada sebagian tadi disebutkan di awal bahwa waktu asar jadi sebab orang-orang Arab terdahulu menjadi berselisih karena obrolan mereka dan mereka menyalahkan waktu asar. Tapi umumnya karena disebutkan di surat An-Nisa hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu qanitun wa qumu qanitin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah kalian atas salat-salat kalian dan salat wusta. Salat wusta itu apa, Bapak Ibu? Wusta itu salat pertengahan. Kalau makna bahasanya wusta Nah, maksudnya salat wusta apa? Ya, ada beberapa pendapat banyak begitu tapi dari pendapat yang banyak ini yang lebih kuat begitu yaitu adalah salat asar, dikarenakan salat asar itu di pertengahan dari salat-salat lainnya. Kalau 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Nah, di tengah-tengah itu salat asar begitu. Maka sebagian ulama menyebutkan salatul wusta, salat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah engkau jagalah kalian salat-salat kalian, jagalah salat kalian 5 waktu itu, dan jagalah salat asar. Jadi tetap menjaga salat 5 waktu itu terlebih salat asar gitu Nah, ini kesimpulan sebagian yang berpendapat bahwa wal asr ini adalah maknanya waktu asar. Kalau masa hidup Rasulullah SAW saya belum menemukan baru saya temukan di sini tentang masa hidup Rasulullah. Tapi dari 3 pendapat ini, yang pertama tentang waktu secara umum, tentang waktu asar, dan masa hidup Rasulullah ini menghitung tentang waktu. Walaupun ada salah khusus dengan sholat asar atau khusus tentang hidup Rasulullah SAW. Tapi semua ini mencakup tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Berikutnya pendapat yang paling kuat disebutkan adalah waktu secara umum. Dari 3 pendapat ini, maka pendapat dari banyak para ulama adalah tentang waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan rizki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang sudah berlalu, hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Harta yang mungkin kita ingin capai di hari ini, mungkin kita punya target begitu mencapai
hasil gitu ya, tentang harta yang mau kita cari di hari itu. Tapi tidak memenuhi hari itu, hari ini, maka ada kesempatan untuk hari esok. Begitu ya. Mungkin kita punya target mungkin dalam dagangan kita, mungkin keuntungan ingin saat ini 100.000 mungkin begitu ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di hari itu cuma berapa 75.000 misalnya begitu. Maka kesempatan itu akan masih ada di hari esoknya. Tapi ketika masalah waktu, ya, mungkin misalnya hari Jumat, hari ini hari Jumat, dan sudah berlalu hari Jumat ini, maka tidak akan kembali hari Jumat yang serupa dengan hari ini. Tidak mungkin begitu ya. Mungkinkah begitu ya? Ketika kita bisa hidup di hari Jumat tanggal berapa? Hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 17 ya. Hari Jumat tanggal 17 November 2023, apakah akan kembali terulang lagi? Tidak akan begitu ya. Tidak akan diulang lagi 2023 hari Jumat tanggal 17 November tidak akan terulang lagi. Tapi untuk masalah harta, ya, masalah harta rezeki yang kita peroleh masih ada kesempatan lagi untuk kita peroleh di hari kemudian. Untuk waktu maka tidak akan kembali lagi. Okay. Disebutkan Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Ya, jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Okay. Disebutkan Rasulullah SAW sabda, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahr. Jangan mencela waktu karena sungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Ini larangan ya bagi kita semua, bahwa tidak boleh kita mencela waktu. Dengan cara apa kita mencela waktu? Mungkin dengan cara ketika kita mengatakan seandainya, salah satunya. Ketika mungkin sudah terjadi, misalnya kita sudah mungkin begitu ya, salah contoh misalnya kita sudah menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki. Mungkin ketika kita sudah menikah, mungkin bayangan kita seperti sebelum kita nikah. Mungkin ketika kita nikah itu akan indah seperti indahnya ini begitu. Mungkin indahnya seperti drakor misalnya, drama Korea misalnya. Ya, ternyata ketika pernikahan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan sebelumnya. Maka tidak boleh kita mengatakan seandainya aku dulu tidak nikah dengan dia misalnya. Atau seandainya aku nikah dengan dia yang mungkin belum nikah gitu ya, orang yang belum nikah begitu. Maka tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengatakan seandainya ketika memang takdir itu sudah terjadi. Maka ketika kita mengatakan seandainya ketika takdir itu telah terjadi, maka itu termasuk mencela waktu. Istilah dia menolak apa yang Allah telah takdirkan dengannya. Berikutnya salah satunya juga ketika kita mengatakan, sama saja kita mengatakan zaman ini zaman edan misalnya begitu ya. Zaman ini zaman apa? Biasanya orang bilang zaman edan, zaman gila ya, sama ya. Zaman apa lagi kira? Ya itulah ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Maka kalau ketika memang kita sadar ketika kita mengatakan itu waktu atau masa ini atau zaman ini dengan sebutan yang kurang pantas atau negatif, maka itu tidak diperkenankan. Kalaupun kita mengatakan generasinya, mungkin bisa kita sebutkan secara spesifik ya. Mungkin generasi zaman sekarang mungkin agak susah mungkin begitu, atau agak susah diatur atau mungkin begitu, atau bagaimana begitu. Maka bukan waktunya begitu, bukan zamannya. Maka tidak perlu kita mengatakan demikian, dan dikhawatirkan ucapan kita itu bisa masuk kepada mencaci waktu atau masa. Dan bab ini masuk ke bab akidah. Bab akidah. Tapi saya lupa bab apa namanya nih. Udah lama sekali saya belajar ini. Nah, di sini ada ini, hadis ini juga disebutkan di situ nih. Karena masa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini milik Allah. Karena takdir ini ketika kita mengatakan seandainya dengan rasa kita tidak percaya atau tidak menerima apa yang Allah telah takdirkan, itu masuknya mengejek atau mencela waktu yang Allah telah tetapkan pada hambanya. Maka tidak diperkenankan demikian ya, tidak boleh ya. Berikutnya, sedangkan al-asar yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki kolerasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi dagangannya,
dalam surat ini Allah bersumpah dengan al-asr bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Maka umumnya guys, yang kita sebutkan waktu ini kebanyakan orang-orang mengatakan waktu apa, Pak? Kalau orang barat mengatakan apa? Time is money. Okay. Artinya apa, Pak? Waktu itu uang. Okay. Waktu itu uang. Apakah kita punya semboyan demikian? Maka kebanyakan orang yang punya prinsip seperti itu, maka ketika dia merasa apa yang dia peroleh itu sedikit, maka yang dia kejar adalah mencari uangnya itu. Karena mereka berpendapat bahwa uang itu adalah waktu. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita juga sedikit mendapatkan uang. Dalam Islam bukan demikian, bukan demikian. Kalau orang dalam Islam, umumnya kalau orang-orang syair-syair Arab menyebutkan al-waktu kasayf. Waktu adalah pedang. Maksudnya apa nih waktu adalah pedang? Pedang ini bisa dimanfaatkan dengan kebaikan, bisa dimanfaatkan kejelekan. Bisa orang ini meraih kemenangan, meraih kemuliaan itu dengan pedang. Bisa? Yang dilakukan para sahabat, para Rasulullah ini ketika memerangi kaum musyrikin dengan pedang, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemenangan. Makanya disebutkan apa namanya? Ish kariman au mut syahidan, begitu. Jadi kalau dia hidup maka mulia hidupnya, itu kalau menang mulia hidupnya, kalau meninggal maka mati syahid. Kemuliaan, bisa mendapat kemuliaan. Maka sama dengan waktu. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka yang kita peroleh adalah kebaikan. Tapi kalau waktu ini kita tidak berhubungan dengan kebaikan, maka mendapatkan bukan kebaikan juga, begitu. Kalau pedang ini kita gunakan untuk hal yang negatif, misalnya untuk membunuh orang misalnya, atau untuk menyakiti orang, untuk membegal orang misalnya, begitu, maka yang diperoleh adalah negatif, adalah tercela. Maka adalah waktu demikian, ketika kita benar-benar bisa memaksimalkan waktu kehidupan kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau tidak mau memanfaatkan waktu dengan baik, maka yang kita dapatkan adalah kerugian. Maka kebanyakan orang nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak yang mereka minta untuk diberikan waktu, padahal waktu mereka sudah banyak Allah berikan, 60 tahun, ada yang 70 tahun, tapi waktu yang Allah berikan, dengan banyak waktu yang Allah berikan, tidak mendapatkan ridha Allah, malah mendapatkan murka Allah, maka orang-orang itu akan merasakan kerugian. Itu adalah waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu, karena saking pentingnya waktu. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan di awal surat dengan kata sumpah, maka ada ungkapan atau ada pesan yang Allah berikan, yang pesan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Maka ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Bentuk makrifat, ini makrifat dalam bahasa Arab. Al-insan, kata al-insan menunjuk pada keseluruhan manusia, baik mukmin maupun kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukallaf, mendapat beban perintah agama. Sedangkan yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil yang belum balik, tidak masuk dalam ayat ini. Maka kata al-insan di sini adalah manusia secara umum, entah dia beriman maupun tidak beriman. Disebutkan di sini merupakan gabungan dari lafi. Jadi di sini innal insana lafi, yang mensyariatkan makna huruf lam yang fi digabung begitu, sumpah, dan huruf fi mengandung makna tempat atau wadah.
Dengan demikian semua manusia berada dalam wadah khusr, ya, khusr. Nah, di sini disebutkan al-khusr atau khusr ini memiliki banyak arti. Di antaranya adalah rugi, sesat, dan celaka. Ya, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Ya, khusr pada ayat ini mengandung bentuk nakirah sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beragam, beraneka ragam. Karenanya ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahab al-Zuhaili menuliskan sungguhnya seluruh manusia ini pastilah berada dalam kerugian, kekurangan, dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Ya, maka ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Inna, nah di sini ya, ini tidak dikupas di sini ya. Inna ini sesungguhnya, sesungguhnya ini kalau dalam bahasa Arab taukid nih, penegasan gitu nih. Sungguhnya manusia nih, sungguh manusia ini sungguh dalam kerugian. Maka kata taukid atau ta'kidnya di sini ada dua nih, inna la. Innal insana, sungguhnya manusia, lafi, sungguh dalam, sungguh begitu nih. Jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini mutlak dalam kerugian seluruhnya. Ya, manusia ini dalam kerugian. Kerugian kenapa? Karena ketika mereka mendapati waktu, mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Semua manusia dalam kerugian seluruhnya. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana lahusr. Ya, sungguhnya manusia sungguh kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Jadi benar-benar mencakup pada diri manusia ini adalah kerugian yang mereka peroleh. Ya, hidupnya mereka dalam kerugian. Secara umum manusia ini dalam kerugian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menyebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Dan menasihati, ya, menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Nih, kita baca nggih biar sesuai nggih. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Maka sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguhnya manusia dalam kerugian seluruhnya. Entah siapapun, entah yang dia punya kedudukan, entah dia mempunyai harta, entah dia mempunyai ilmu, entah dia hafidz Quran, entah dia belum hafidz Quran pun, semuanya, golongan apapun, ya, ras apapun, suku apapun, ya, semuanya dalam kerugian. Bukan hanya orang-orang yang bermaksiat saja, seluruhnya ya dalam kerugian. Secara umum manusia dalam kerugian. Ya, ketika mereka tidak memiliki 4 kriteria, maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang ketiga ini illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih, ya, wa tawassaw bil haq, ya, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan, iman dan pengetahuan dan keyakinan. Ya, iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi Allah sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan semua manusia itu dalam kerugian. Ya, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada semua hal-hal yang ghaib.
beriman. Iman itu banyak nggih, 70 cabang. Dan itu tergantung ketingkatan masing-masing orang. Tingkat yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Tingkat yang paling rendah adalah orang yang menyingkirkan penghalang dari jalan. Dan rasa malu adalah termasuk iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk pada cabang-cabang iman. Ya, dan ini bertingkat-tingkat begitu nggih. Yang tingkat yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan di sini disebutkan umumnya yang dimaksud di sini adalah yang paling utama adalah orang yang beriman dari hal-hal yang gaib. Percaya tentang Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, yaumul akhir, apalagi qada dan qadar. Semua hal yang masalah gaib maka dia imani. Pertama, orang yang termasuk di sini adalah orang-orang yang beriman mukmin. Maka orang kafir selamanya merugi. Ini pondasi awalnya. Yang berikutnya, orang-orang yang beramal sholih. Orang yang mengaku beriman, dan tanpa beramal soleh maka tidak bisa membuktikan keimanannya. Maka perlu orang yang beriman itu beramal sholih. Maka dua hal ini menyatu, orang yang beriman dan beramal sholih. Berikutnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati. Di sini disebutkan wa tawassaw, wa tawassaw. Orang-orang yang atau mereka yang dia saling menasihati, saling berwasiat. Maknanya saling, bukan hanya mewasiatkan. Tapi bukan orang yang sekedar menasihati tapi tidak mau dinasihati. Maka maksud di sini adalah orang yang menasihati dan mau dinasihati. Banyak orang yang pengen menasihati tapi ketika dinasihati marah begitu enggak terima begitu Tapi maksud dari sini adalah watawa itu dari tafa'ala kalau dalam musharraf ya maknanya saling begitu Kalau misalnya pernah kita sebutkan daraba itu memukul sekali begitu maka tadaraba itu saling memukul. Jadi bukan satu subjek saja tapi dua orang begitu Misalnya tadaraba Ali wa Hasan. Jadi Ali dan Hasan ini saling memukul begitu Jadi orang yang menasihati bukan orang yang sukanya menasihati tapi nggak mau dinasihati. Tapi yang dimaksud adalah orang yang dinasihati dan mau dinasihati begitu maksudnya. Diberikan wasiat dengan kebenaran, dia juga mau menerima kebenaran. Nah, ini yang kadang kita salah memahami begitu Karena kadang orang itu pengennya memberikan nasihat tapi ketika diberi nasihat tidak terima. Maka bukan termasuk hal ini. Orang yang maunya menasihati tapi nggak mau dinasihati maka tidak termasuk pada hal ini. Yang termasuk dalam hal ini adalah orang yang menasihati dan mau dinasihati. Wa tawassaw bil haqq, dia dinasihat tentang kebenaran. Apapun yang kita dakwahkan pasti suatu hal yang benar. Jangan sampai kita mendakwai satu hal yang salah begitu Maka yang diberikan dimaksud di sini adalah mewasiatkan atau menasihati tentang kebenaran begitu bukan kesalahan. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati mewasiatkan saling menasihati atau saling mewasiatkan tentang kesabaran. Kesabaran tentang beramal, kesabaran ketika berdakwah. Kalau nahi mungkar begitu nahi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan tentang ma'ruf, kema'rufan, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang suatu hal yang munkar. Dari dua hal ini yang paling berat yang mana Pak? Menyeru kebaikan atau yang melarang keburukan? Lebih berat mana? Mencegah keburukan. Lebih berat mencegah keburukan. Kalau kita nyuruh, ayo sholat, mudah.
nggak ada musuh, enak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mendapati ada orang yang mungkin melakukan suatu kemaksiatan, langsung kita cegah, dan pasti orang itu akan mendapati musuh. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dua-duanya kena. Bukan salah satunya yang memilih, wah aku pengen dakwahnya yang enak-enak aja lah, nyeru yang baik-baik. Yuk sholat, yuk puasa gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan kemungkaran, diam. Ya. Sebenarnya ini yang susah, Bu, dan pastinya mendapatkan musuh. Oke. Makanya kita kenal saudara-saudara kita yang tergabung pada organisasi FPI ini pasti banyak musuhnya. Karena mereka fokus ke yanhauna 'anil munkar. Walaupun tidak meninggalkan ya'muruna bil ma'ruf. Tapi fokus mereka adalah kemungkaran. Maka kenapa mereka seperti itu? Karena banyak orang yang meninggalkan tentang dakwah tentang kemungkaran dibandingkan ketika masalah ma'ruf. Karena banyak manusia lebih memilih ya berdakwah pada hal-hal yang lebih mudah, menyuruh kepada kebaikan. Padahal yang dimaksud di sini, wa tawassaw bis sabr, ini bersabar itu bukan hanya ketika kita berdakwah tentang suatu hal yang baik saja. Tapi ketika mencegah suatu hal yang mungkar ini butuh kesabaran lebih ekstra dibandingkan dengan yang ma'ruf. Coba aja, Bu. Misalnya ada orang-orang minuman keras gitu misalnya. Cegah begitu, wah, pasti ada musuhnya itu, Bu. Ajak gelut itu biasanya. Ya, karena saya punya teman-teman yang seperti itu, nggih. Beliau atlet taekwondo, alhamdulillah hijrah gitu, nggih. Tapi karena memang beliau dakwahnya sendirian gitu, nggih. Jadinya tantangannya seperti itu, nggih. Oke. Nah, makanya di sini sebutkan, nggih. Ayat ini menggunakan bentuk jamaah, mengisyaratkan pentingnya beramal jama'i atau beramal jamaah. Okay. Untuk bisa selamat dari kerugian manusia harus berjamaah, beramal jama'i bersama orang-orang yang mukmin dan berdakwah bersama. Okay. Maka ada sebagian orang yang mengambil pelajaran di sini. Maka kalimat di sini kan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Shalihat kan bentuknya jamaah, bukan sendiri begitu, okay. Maka orang yang beramal secara jamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan sendirian. Orang yang sholat sendirian sama yang jamaah lebih afdal mana? Jamaah. Orang yang dia melakukan, kira-kira orang yang berpuasa secara sendirian dengan puasa berjamaah lebih berat mana, Bu? Sendirian. Maka kebanyakan orang-orang ketika Ramadan itu bukan hanya keberkahan ketika bulan Ramadan saja, tapi memang ketika itu banyak orang yang berpuasa berjamaah. Maka ketika itu orang yang melakukan jamaah itu orang yang melakukan puasa lebih ringan berpuasa dibandingkan ketika puasa sunnah. Orang fatwa nih, masalah fatwa orang yang sendiri, seorang ulama sendirian berfatwa dengan jamaah dengan misalnya satu orang ulama yang berfatwa dengan banyak ulama yang terhimpun pada suatu organisasi yang berfatwa, maka fatwa yang lebih berat atau lebih kuat itu adalah orang atau ulama yang berjamaah. Okay. Maka fatwa dari MUI itu lebih kuat dibandingkan fatwa salah satu ustadz. Begitu, nggih. Maka ada sebagian orang begitu, nggih, yang menyimpulkan pentingnya berjamaah. Walaupun sini ada sebagian yang kurang sepakat, nggih, tapi ada sebagian yang dia meyakini memang, nggih, orang yang berjamaah entah secara resmi maupun tidak, nggih. Maksudnya jamaiyah, nggih, maksudnya organisasi. Entah secara resmi maupun tidak, nggih. Karena sebaiknya memang jamaah itu lebih afdal dibandingkan sendiri. Orang yang berdakwah secara jamaah itu lebih ringan nanti ketika dia berjalan dibandingkan ketika dia sendiri. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat jamaiyah Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari membuat jamaiyah Nahdlatul Ulama. Imam Syurkati atau Syekh Syurkati membuat jamaiyah Al-Irsyad. Begitu, nggih. Siapa lagi? Banyak, nggih. Hasan buat jamaiyah Persis, begitu, nggih. Banyak, nggih. Hizbul Wathan siapa yang buat ini? Ada yang tahu mungkin? Siapa ya? Banyak, nggih. Organisasi Islam yang dia terhimpun. Nggih. Apalagi Mas Yumi fakta, nggih. Maksudnya. Kalau sebelum Mas Yumi apa namanya? Saya lupa namanya.
yang dibentuk sama cakro Cakramen atau ini? Benar ya? Saya lupa ya. Ya, intinya ya, orang yang berdakwah secara jamaah itu lebih menguntungkan, lebih mudah dibandingkan dia sendiri. Walaupun sendiri juga tidak dilarang begitu, tapi tantangannya lebih besar begitu ya. Maka ya kalau kita lihat banyaknya perbedaan masalah organisasi, monggo nggih, saya tidak terlalu memaksakan harus berorganisasi atau tidak begitu. Tapi memang nggih, lihat dari kita lihat orang jamaah itu lebih afdal dibandingkan orang yang sendirian gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya bahwa waktu ini sangat penting. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, terlebih ketika masa kita masih mampu untuk beribadah, karena sesungguhnya ketika Allah telah cabut kekuatan kita, maka kita akan merasakan penyesalan ketika kita tahu bahwa Allah telah masih memberikan ketika waktu itu masih mampu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.